Kita mulai ngobrol kita kali ini dengan ngudut, ya kan? Biar makin inspiratif. Baiklah, sobat Indonesia kreatif kali ini sambil ngopi dan sambil ngudut. Kali ini tema kita adalah pentingnya digital literasi. Baiklah, simak podcast kali ini dengan seksama. Jadi permasalahan utamanya adalah kita di negara G20 yang membahas masalah digital literasi Indonesia. Di sektor formal Indonesia mendapatkan nilai 1 dan di informal 2. Jadi menurut gue ini 1 dan 2 itu nilai yang cukup kecil. Jadi Indonesia yang peka terhadap digital literasi itu masih sedikit. Nah, gue di sini sebagai rakyat sipil, gue mencoba mengkampanyekan betapa pentingnya digital literasi. Jadi menurut buku IKEA, bukan menurut buku IKEA ya. Jadi menurut Wikipedia, digital literasi adalah kemampuan atau kecakapan seseorang atau individu atau kelompok menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan. Nah, alat-alat media digital itu apa aja sih? Handphone, laptop, iPad, alat komunikasi dan jaringan ya termasuk. Nah, untuk apa tujuannya adalah memanfaatkan secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum. Jadi pentingnya digital literasi jadi pentingnya digital literasi karena kita memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, dan patuh hukum. Begitu kawan-kawan. Jadi ya makanya sekarang kalau kondisi internet kita pada kacau balau, menurut aku atau gue ya kemungkinan ya karena ini tadi salah satu faktornya adalah ini gitu. Kurang memanfaatkan secara bijak dan sehat. Seperti itu. Jadi kayak gua mau handphone gue udah canggih gitu, tapi brainware yang ada di sini itu kurang canggih gitu. Jadi ini yang kita asah dan penggunaannya adalah ini gitu. Ngapain sih gue peduli sama digital literasi? Ya itu kan bidang lu. Ya gue kayaknya nggak perlu deh belajar digital literasi. Pusing gue sama kuliah gue, udah pusing nih gue main PUBG. No. Tunggu dulu men. Kali ini gue rasa yang 24 jam main online bukan hanya gue, tapi keluarga gue juga main online, atau maksudnya menggunakan gadget gawai untuk berkomunikasi, untuk hiburan, untuk ya bekerja gitu, untuk belanja bahkan. Nah, agar tujuannya apa? Digital literasi itu tadi. Kenapa lo harus care gitu? Kenapa sih kita harus care sebagai generasi muda gitu? Nah, biar kita nggak mudah kena tipu, ya kan? Kena tipu. Klik link di bawah ini. Terus klik aja. Akun lo ke-hack, ya bodo amat sih gue gitu. Ya itu tadi banyak banget kejahatan gitu ya. Kejahatan siber gitu. Ini paling penting menurut gue gitu. Terus banyak banget informasi nggak penting gitu, misalkan yang clickbait yang sebenarnya tujuannya AdSense gitu. Karena hari ini kita sebagai produk digital, sebagai market gitu. Dan ada juga kekerasan dunia maya ya. Kekerasan yang menurut gue itu perlu kita hindari. Dan banyak juga orang yang karena sosial media kehidupannya berubah total. Nah, makanya menurut gue itu penting gitu. Dan penggunaan digital literasi itu kita lebih care gitu ya, lebih ke arah care.
gue dengan digital literasi gue lebih kreatif dan gue bisa bikin apa, gue lebih memanfaatkannya gitu. Jadi nggak procrastination, apa namanya kalau bahasa Inggris itu procrastinate gitu, kayak lu nggak buang-buang waktu doang di dunia digital gitu. Nggak nontonin suatu hal yang nggak penting gitu hanya sebagai target production market. Mending kita yang production market gitu. Mending kita yang bikin satu produk digital gitu. Mending kita bikin lebih kreatif lagi gitu. Kita jadi sebagai game changer buat negara kita gitu. Karena pada dasarnya menurut gue negara-negara maju seperti Amerika itu sama aja sih menurut gue, nggak ada yang beda gitu. Karena yang gue lihat ya mereka sama-sama makan nasi, mereka juga sama. Yang beda kita mereka lebih melek gitu, melek dalam arti kata dia benar-benar memanfaatkan, oh ini ada teknologi, ya udah kita pakai untuk belajar, ya udah kita bikin sesuatu, ya udah ini bisa menjadi apa namanya menjadi playmaker untuk digital, untuk kita ke depannya dan bisa menjadi peluang-peluang baru gitu. Nah, kita lebih bagus peka terhadap yang itu gitu dibandingkan yang ini, karena ini tuh menurut gua memperdaya gitu. Nah, gua sebagai rakyat sipil yang biasa ya gue mencoba mengkampanyekan aja gitu, karena menurut gue ini suatu hal yang nggak bisa gue sendiri, tapi gue juga butuh teman-teman untuk berkolaborasi agar ini tuh hilang.